Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Cukup ya? Tentunya pada hari ini kami mau menyampaikan update terkait dengan kasus perkembangan dari Pak Ridwan Kamil seperti apa. Nah tentunya itu hal ini menjadi ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah untuk mempersingkat waktu, karena ini juga sudah sore, saya persilakan rekan saya Pak Heribertus untuk menyampaikan holding statement, membacakan holding statement dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua rekan-rekan. Jadi begini, setelah kami pelajari dan diskusi juga dengan Pak Ridwan Kamil, akhirnya kami pada hari ini, hari yang baik ini, kita mencoba untuk membuat suatu pernyataan resmi dari tim kuasa hukum Pak Ridwan Kamil. Yaitu pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil, telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LN. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan,
dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kami juga menghimbau kepada seluruh media dan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, spekulasi maupun disinformasi yang dapat memperkeruh suasana dan mencederai proses hukum itu sendiri. Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi, dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan pendapat, komentar, unggahan apapun dalam bentuk media elektronik maupun media lainnya terhadap klien kami yang telah disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, kami akan terus memberikan pembaruan kepada publik secara berkala dan bertanggung jawab. Jakarta, 18 April 2025, Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Bang Jaya. Ya, makasih teman rekan-rekan media semuanya. Jadi inti dari holding statementnya ada dua tadi disampaikan, bahwa kami sudah menjawab somasi, bahwa somasi sudah kami jawab, bahwa terkait dengan upaya hukum sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yakni melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan, ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa, karena ini semuanya adalah fakta. Karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Selanjutnya ini nomor polisi STPL. Nah, ini surat tanda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Barreskrim. Secara hukum tujuannya tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, junto pasal 35, pasal 48, junto pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LM. Nah, untuk holding statement kami akan sampaikan nanti ke teman-teman semuanya terkait dengan holding statement. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait holding statement. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan, bisa ada yang mau bertanya. Abang, kemudian sama uang 100 juta yang disisipkan di paket abang COVID itu gimana Pak? Kami tidak terlalu banyak komentar terkait dosis yang disampaikan. Maksud saya bahwa somasi yang disampaikan kepada klien kami itu sudah ada. Nah, kami sudah jawab somasi tersebut. Nah, kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil kan sudah membantah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, hubungan personal, hubungan profesional tidak ada. Nah, karena tidak ada hubungan profesional itu jelas, makanya semua itu sudah disampaikan di dalam jawaban somasi kami yang kami sampaikan ke mereka gitu dengan kuasa hukumnya LM. Jadi itu sudah clear. Lanjut, kami sudah menyampaikan jawaban atas somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi itu clear semuanya. Jadi terkait hubungan sudah tidak ada lagi. Masih. Pada soal ini somasi Barreskrim itu apa Bang yang dari Pak RK sendiri laporan itu, terus seperti apa tindak lanjutannya seperti apa? Teman saya, rekan saya mungkin bisa menjawab. Terima kasih Mbak. Jadi begini, mungkin perlu saya jelaskan apa saja sih yang dilaporkan terkait dengan pasal-pasal yang paling diperbuat gitu kan. Ini juga menjadi suatu mungkin bermanfaat lah buat kita semua gitu kan, pengguna medsos terutama, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi tadi menjawab dari teman tadi yang mengenai tuduhan dari saudara LM mengenai bukti-bukti yang katanya punya bukti-bukti, ini harus hati-hati gitu. Tidak hanya kepada LM dan juga kepada yang lain. Jika mengunduh suatu transaksi informasi elektronik ke dalam suatu bentuk digital, kemudian ke medsos ya, ke TikTok, Instagram, di mana itu jelas merusak nama baik dan seolah-olah itu dianggap bukti yang otentik. Contoh misalkan, saudara Elman mengatakan bahwa dia mempunyai anak dari Pak RK. Hati-hati itu. Apakah dia mempunyai bukti otentik? Kalau tidak, pasal ini berbicara gitu, yang seolah-olah ada bukti otentik bahwa itu anaknya Pak RK. Padahal itu kan hanya sebatas bicaranya dia gitu. Nah, kemudian juga terutama di sini juga adanya pasal 27A, di mana bunyi pasal ini intinya adalah barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini, seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi-tinggi ya, gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Demikian mungkin. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Mbak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk menempuh upaya hukum. Gitu. Apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi ya. Itu jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak.